Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazahumullahu khaira. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Saudara sekalian, umat Islam yang dirahmati oleh Allah, sampai hari ini alhamdulillah tidak terasa kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan selama 9 hari. Mungkin ya sebagian ada yang tidak terasa, ada juga yang sangat terasa. Tapi di sini intinya kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini karena memang kita sebagai orang Islam, sebagai orang iman telah diberi kewajiban oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita oleh Allah sudah diberi kewajiban untuk melaksanakan puasa. Tujuannya agar kita orang-orang iman menjadi orang yang takwa kepada Allah. Kemudian berpuasa itu juga termasuk salah satu dari 5 pembangun Islam atau biasa kita kenal dengan rukun Islam. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Jadi pembangunnya Islam atau Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian melaksanakan sholat, mendatangkan zakat, dan melaksanakan puasa. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir adalah melaksanakan haji bagi yang mampu. Nah, di sini puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Jadi kalau merasa sebagai orang Islam yang benar-benar beriman kepada Allah, dia harus melaksanakan salah satu dari 5 rukun Islam ini. Melaksanakan puasa di bulan Ramadan, jangan sampai ditinggalkan 1 hari pun. Jangan sampai ditinggalkan 1 hari pun. Kecuali memang orang-orang yang oleh Allah sudah diberi kemurahan untuk meninggalkan puasa. Artinya diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi mereka tetap mengganti puasa itu dengan yang lain. Ada yang membayar fidyah, memberi makan orang miskin, atau mengganti puasanya di hari yang lain. Contohnya orang yang sudah sangat tua yang tidak mampu berpuasa, itu mereka boleh meninggalkan puasa, tapi mereka harus mendatangkan kafaroh atau fidyah, memberi makan 1 orang miskin setiap hari atau sesuai dengan jumlah hari dia tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, perempuan yang hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan anaknya kalau dia melaksanakan puasa. Jadi kalau ibu hamil, kalau saya puasa nanti anak saya bagaimana? Atau yang menyusui, kalau saya puasa nanti tidak bisa menyusui anaknya kelaparan bagaimana? Itu berarti mengkhawatirkan keadaan anaknya, maka boleh tidak berpuasa. Nanti bisa mengganti puasanya di hari yang lain. Berikutnya, orang yang dalam keadaan bepergian. Bepergian yang di sini sudah ada ketentuannya. Di zaman Nabi disebutkan bepergian yang jaraknya itu perjalanan 1 hari. Kalau zaman itu perjalanan 1 hari, belum ada kendaraan seperti zaman sekarang,
itu kurang lebih ditempuh jarak sekitar 85 km. Mungkin kalau zaman sekarang ya berarti kalau sudah menempuh perjalanan 85 km itu boleh untuk tidak berpuasa, tapi tetap mengganti puasanya di hari yang lain selain bulan Ramadan. Kemudian orang yang sakit, yang karena sakitnya itu dia tidak bisa melaksanakan puasa, itu juga boleh meninggalkan puasa dan nanti diganti di hari yang lain. Nah, bagi siapa saja dari umat Islam yang tidak mendapatkan kemurahan tadi, 4 golongan itu, maka harus melaksanakan puasa. Tidak boleh ditinggalkan 1 hari pun gitu. Tidak ada alasan capek, alasan lemes karena kegiatannya banyak, kegiatannya padat gitu. Apalagi sudah tahu ini bulan Ramadan, sudah tahu harus menjaga fisiknya, menjaga tenaganya supaya bisa puasa sampai sore. Ternyata di situ digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak sesuai dengan tempatnya. Misalnya sudah jelas-jelas puasa kok ternyata masih jogging di siang hari, kan otomatis itu membuat haus. Terus kemudian berani membatalkan puasa dengan alasan, wah saya lemes ini, saya udah nggak sanggup puasa, berarti saya boleh tidak berpuasa. Itu tidak boleh, tidak dibenarkan gitu. Maka ketika melaksanakan puasa ini supaya dijaga betul fisiknya, jangan melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat, yang menyia-nyiakan tenaga sehingga membuat puasanya jadi tidak lancar ya. Di samping itu kita juga menjaga tingkah laku kita, menjaga perilaku kita, jangan sampai kita sudah berpuasa tapi ternyata tidak mendapatkan pahala puasa. Kalau sampai ini ya, dengan sengaja meninggalkan puasa, tanpa ada kemurahan dari Allah, itu sangat rugi. Berdasarkan sabdanya Nabi, man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu syiyamud dahr. Barang siapa yang sengaja tidak berpuasa 1 hari saja dari bulan Ramadan, yang mana di situ membatalkan puasanya itu selain dari rukhsah, kemurahan yang Allah berikan kepadanya, maka puasanya selama 1 tahun itu tidak bisa menggantikan puasa 1 hari di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa beratnya akibatnya orang yang meninggalkan 1 hari puasa di bulan Ramadan, atau begitu polnya puasa 1 hari di bulan Ramadan dibandingkan dengan puasa 1 tahun di selain Ramadan. Maka kita sebagai hambanya Allah, umat Islam yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa, maka kita berusaha melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya, berusaha supaya puasanya tidak ada yang tertinggal 1 hari pun, tidak ada yang batal 1 hari pun gitu. Selain ini merupakan kewajiban yang keutamaannya pol, di situ juga termasuk salah satu pembangunnya Islam. Artinya kalau kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan, berarti dengan begitu kita sengaja merusak keislaman kita. Padahal kita sebagai orang Islam ini pasti punya keyakinan, punya harapan dengan menetapi agamanya Allah dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Allah Rasul, itu berharap akan dimasukkan ke dalam surga. Sementara orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul. Nah, berarti kalau kita tidak melaksanakan puasa, sengaja meninggalkan puasa, itu sama saja dengan kita itu tidak taat kepada Allah Rasul, atau biasa kita kenal dengan sebutan maksiat. Atau kita menentang kepada Allah, padahal Allah mengancam kalau menentang kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kita berpuasa ini merupakan kewajiban dan mendapatkan keutamaan yang pol. Apabila meninggalkan puasa, itu ancamannya sangat berat dan sangat rugi, bukan hanya di dunia tapi di akhiratnya juga. Maka kita berusaha menjaga keislaman kita, menjaga ibadah kita, berusaha sebaik-baiknya mencari ampunan di bulan Ramadan, berusaha mencari pahala sebanyak-banyaknya
berusaha meminta ampunan kepada Allah, sehingga sewaktu-waktu mati dalam keadaan husnul khatimah, berhasil masuk surga, selamat dari neraka. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Moga-moga Allah paring manfaat dan barokah. Ada banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.